Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah mengunjungi channel saya ini. Semoga video-video yang saya buat bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah sebuah karya seni rupa. Ya, jadi harus digarisbawahi bahwa desain komunikasi visual adalah sebuah karya seni rupa. Jika kita mendengar desain komunikasi visual, maka sering kita mengidentikan desain komunikasi visual itu, atau kita sebut dengan DKV, itu dengan desain grafis. Jadi banyak orang yang mengidentikan desain komunikasi visual itu dengan desain grafis. Namun sebenarnya tidak sesederhana itu juga, karena di DKV itu juga termasuk di dalamnya adalah ilustrasi, komik, iklan, dan sejenisnya. Itu adalah masuk dalam kajian dalam desain komunikasi visual. Jika kemudian DKV dianggap sebagai bagian dari seni rupa, lalu apa bedanya dengan seni lukis? Mungkin ada yang bertanya tentang hal itu. DKV adalah aliran yang berbeda dengan seni lukis atau bahkan seni patung. Jika dibedakan, maka seni rupa sebenarnya itu dibedakan menjadi 3 genre, yakni seni murni, seni rupa murni, seni rupa kriya, dan seni rupa desain. Seni murni itu adalah sebuah kajian seni yang merujuk pada seni untuk seni, gitu ya. Seni murni adalah seni untuk dinikmati, gitu ya. Misal seni lukis, kemudian seni drawing, dan juga seni patung. Jadi seni untuk seni. Jadi seni untuk dinikmati itu adalah seni murni. Jadi murni benar-benar seni, gitu ya. Selanjutnya adalah seni kriya. Seni kriya adalah sebuah seni yang memadukan antara seni dan kegunaan. Sebagai sebuah karya seni kriya ini juga sebagai sebuah benda yang bisa digunakan. Bisa misalnya sebagai hiasan, bisa dibuat sebagai alat dan sebagainya. Misal seni rupa keramik, seni logam, seni kayu dan sebagainya. Bentuknya adalah pahat, keris, batik, anyaman, guci dan sebagainya. Nah, untuk seni rupa desain, bentuknya adalah seni desain komunikasi visual, kemudian ada desain interior, ya, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, apa itu desain? Pertama yang perlu harus dipahami adalah apa itu desain. Desain berangkat dari sebuah pemahaman tentang perancangan. Perancangan adalah desain. Desain adalah perancangan. Ia dirancang karena ada masalah, kemudian dibuatkan desain untuk mencapai pada solusi. Jadi intinya adalah membuat perancangan karena ada masalah, kemudian dibuatkan desain perancangan itu untuk mencapai pada solusi. Desain pada dasarnya adalah sebuah solusi yang diaplikasikan pada sebuah benda yang secara sengaja dirancang dengan melibatkan ide dan juga kreativitas. Ini agak memusingkan, tapi sebenarnya intinya sederhana. Intinya adalah bahwa desain adalah sebuah perancangan karena ada masalah, kemudian dibikin sebuah perancangan untuk mencapai solusi. Berbeda dengan seni murni yang dia tidak berangkat dari sebuah masalah, kemudian membuat solusi. Desain itu adalah sebuah perancangan untuk mencapai solusi, seperti itu. Nah, ini melibatkan ide dan juga kreativitas, seperti itu. Maka Lewson pada tahun 1980 mendefinisikan desain sebagai, agak absurd sih,
mengawali perubahan dalam bentuk-bentuk buatan manusia. Mengawali perubahan dalam bentuk-bentuk mengawali perubahan dalam benda-benda buatan manusia. Menarik sih menurut saya. Jadi ya seperti itu. Jadi mengawali perubahan maksudnya adalah perubahan dari masalah, kemudian mencari solusi. Ada perubahan dengan benda-benda buatan manusia. Benda-benda buatan manusia maksudnya adalah melibatkan benda yang dirancang oleh ide dan kreativitas manusia. Itu desain dalam definisi atau cara pandang makro. Lah, kemudian desain menurut Adi Kusrianto sebagai pakar di kafe gitu mengatakan bahwa desain selalu berkaitan dengan perancangan estetika, cita rasa dan serta kreativitas. Ya, memang ini berbeda definisi. Kalau Adi Kusrianto melihat dari pendekatan seni gitu, desain sebagai bagian dari seni, sedangkan Lewson murni adalah berangkat dari desain, ya, kajian filsafat desainnya gitu ya. Lalu apa itu desain komunikasi visual sih? Ya, maka jika melihat dari apa yang dikatakan oleh Adi Kusrianto, maka desain komunikasi visual bisa dipahami sebagai sebuah perancangan komunikasi yang berbasis pada bentuk visual atau melibatkan indera penglihat. Maka ini penekanannya pada visualnya. Jadi saya ulangi lagi, maka desain komunikasi visual bisa dipahami sebagai sebuah perancangan komunikasi yang berbasis pada bentuk visual atau melibatkan indera penglihat. Belajar di kafe maka belajar lintas ilmu. Ya. Di kafe tidak hanya belajar tentang desain grafis saja, namun juga terkait dengan kajian ilmu yang lainnya. Berikut adalah pohon ilmu di kafe. Ya. Akar ilmu dari DKV adalah seni. Akarnya ya adalah seni, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video-video selanjutnya mengapa DKV juga harus belajar tentang ekonomi, psikologi, sosial budaya, dan juga komunikasi. Gitu ya. Nanti bisa lihat di video-video selanjutnya. Jika akarnya adalah seni, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan komunikasi, lalu kemudian pertanyaannya adalah cabang-cabang dari DKV itu apa saja? Ya, cabang-cabang dari DKV adalah fotografi, 3 dimensi, desain identitas, percetakan, periklanan, animasi, media efek, multimedia, komputer grafis, tipografi, dan juga ilustrasi. Maka jika dilihat dari pohon DKV, maka jelas bahwa DKV merupakan ilmu yang cukup kompleks untuk kita pelajari. Tidak hanya dilihat satu angle saja, yakni desain grafis. Begitu, demikian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.